Halo bosku, kembali lagi bersama channel Bercerita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ali G in the House. Film ini bergenre komedi ofensif yang dirilis pada tahun 2002, bercerita tentang seorang ketua gangster yang berhasil menjadi seorang anggota parlemen tertinggi di Inggris. Bagaimana alur ceritanya? Langsung aja kita bahas alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang gangster bernama Rico sedang menginterogasi dua orang perempuan. Dia menuduh perempuan tersebut berselingkuh dengan musuhnya. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dengan mobil klasiknya bernama Ali G. Dia mencoba menghentikan Rico yang akan memukul dua orang perempuan tersebut. Terjadi cekcok di momen tersebut hingga Rico meludahi mobil Ali. Ali pun tidak terima dan terjadi pertempuran di sana. Ali pun bertarung sengit dengan mereka hingga pada akhirnya pelurunya habis. Para gangster pun bergegas menembakinya, namun semua tembakan mereka gagal. Mereka pun kabur ketakutan. Dan scene pun diakhiri dengan Ali yang kembali ke mobilnya dan bersiap melakukan sesuatu dengan dua perempuan yang diselamatkannya. Namun petualangan yang dialami Ali tadi ternyata hanyalah mimpi. Dia dibangunkan oleh neneknya. Dia menyuruh Ali untuk bergegas menuju sekolah karena jam pelajaran segera dimulai. Dia merupakan guru di suatu lembaga bernama John Knight Leisure Center. Di dalam perjalanan, ia mampir bertemu dengan beberapa teman gangsternya yang merupakan gangster di kota Staines, yaitu The West Staines Massive. Kemudian bersama teman-temannya, Ali bertemu dengan kelompok saingannya, yaitu The East Staines Massive. Jadi ini cuman barat sama timur doang gitu guys. Mereka pun saling menghina satu sama lain hingga mereka pun beradu balap. Namun akhirnya Ali dan temannya kalah. Ali pun langsung bergegas melanjutkan perjalanannya ke lembaga untuk mengajar. Saat sedang mengajar bersama anak-anak di sekolah, Ali dihampiri oleh temannya yang merupakan guru di lembaga itu juga. Dia mengatakan kepada Ali bahwa John Knight Leisure Center akan ditutup karena keputusan pemerintah waktu itu. Ali pun sedih dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Di tempat lain, seorang Perdana Menteri bersama dengan wakilnya membicarakan tentang rencana rebranding kota Staines agar kota tersebut lebih maju. Dan di tempat yang berbeda, yaitu di John Knight Leisure Center, Ali bertemu dengan pacarnya yaitu Julie. Dia curhat ke pacarnya bahwa tempat ini akan ditutup. Dia akan memprotes kebijakan tersebut karena tempat tersebut merupakan tempatnya beraktivitas hingga bertemu dengan kelompok-kelompoknya yaitu The West Staines Massive, gangsternya, dengan cara mogok makan di depan kantor Perdana Menteri. Akhirnya pun Ali melakukan rencana tersebut. Namun di awal aksinya dia digoda oleh para wartawan dan memberikannya chicken nugget. Ali pun tergoda dengan jebakan sang wartawan, setelahnya dia pun melanjutkan aksinya. Namun kejadian tak terduga dialaminya. Dia didatangi oleh geng The East Staines dan dia dipermalukan oleh mereka. Ali pun menahan malu, namun kesialannya belum selesai. Ada seorang petugas kebersihan yang buta mengira kalau itu adalah pagar yang kotor. Dia pun membersihkannya tanpa sadar kalau itu adalah Ali. Di saat yang sama, kejadian itu dilihat oleh wakil Perdana Menteri. Dia pun menyuruh temannya untuk memanggil Ali. Sesampainya di ruangan, Ali dan wakil Perdana Menteri pun berbincang. Dia menawarkan Ali untuk menjadi anggota parlemen. Di sini tanpa Ali sadari, rencana wakil Perdana Menteri adalah dengan adanya Ali ini, ia yakin karena kebodohannya Ali dapat menurunkan suara atau simpati dari para rakyat untuk Perdana Menteri. Hal ini ia lakukan agar sang wakil dapat menggantikannya pada periode selanjutnya. Ali pun setuju. Dia pun melakukan kampanye ke berbagai tempat. Namun karena kebodohannya, kampanyenya tidak berjalan dengan mulus. Pada akhirnya suatu saat diadakan debat calon anggota parlemen. Di debat tersebut, Ali berdebat hingga dia mengatakan kalau lawannya pernah mengisap seekor kuda. Dan secara mengejutkan, lawannya malah jujur dan mengatakan bahwa dia memang pernah mengalaminya di saat musim kawin kuda. Ali pun menang telak dalam perdebatan tersebut. Dan selanjutnya pada voting pemenang, dia pun menang dan berhak menjadi anggota parlemen Staines. Di awal karirnya sebagai anggota parlemen,
Dia pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa. Dia menghentikan perdebatan para anggota parlemen dan berpidato. Dia pun diusir dari tempat tersebut dan Perdana Menteri meminta wakilnya untuk segera memecatnya. Keesokan harinya, Ali dipanggil oleh Perdana Menteri. Dia kaget karena di koran banyak yang bersimpati atas tindakannya. Sang Perdana Menteri mengatakan sebelum pertemuan kabinet pertamanya, Ali harus menyelidiki tentang kasus pencari suaka dan mengirimkannya pada misi pencari fakta. Ali pun menyetujuinya dan bergegas menuju ke sebuah pelabuhan. Dia pun bergegas untuk pergi ke pelabuhan. Di sana ia menemukan berbagai jenis barang-barang terlarang. Dia pun tergoda untuk menikmatinya dan dia pun mengajak para teman gengnya untuk pergi ke sana, menyamar menjadi tim ahli dan mulai menikmati barang-barang terlarang itu. Paginya, dia mengikuti pertemuan kabinet untuk membahas temuan-temuannya. Di sana ia mengusulkan untuk memberikan peraturan-peraturan baru untuk para masyarakat. Meskipun itu terlihat konyol, para anggota lain tetap aja menyetujui usulan-usulan dari Ali. Gue juga bingung nih, kok bisa gitu loh. Selanjutnya, peraturan-peraturan tidak masuk akal tadi tuh muncul berkat Ali. Dia pun semakin terkenal karena peraturan-peraturan yang sangat kontroversial tersebut. Di scene selanjutnya menampilkan kabar bahwa Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian atas perang Teluk di Afrika Tengah. Pada malam hari sebelum acara konferensi, Perdana Menteri mengadakan acara makan malam bersama kedua belah pihak agar suasana kedua belah negara tersebut makin mendingin. Di acara itu, Ali dan pacarnya berdandan sangat heboh dan diperkenalkan oleh para wakil-wakil negara yang ada di tempat tersebut. Di tengah acara itu, Ali terlihat menggoda asisten dari wakil Perdana Menteri dan pada saat yang sama pacar Ali melihat kejadian tersebut. Dia pun marah dan kabur menuju suatu ruangan yang merupakan kamar dari Perdana Menteri. Mereka pun bertemu dan membahas tentang masalah tadi hingga akhirnya mereka beradu mesra di tempat tersebut. Dan di saat yang sama, Perdana Menteri mengumumkan bahwa dia akan mengajak berbincang secara pribadi kepada kedua wakil negara yang sedang perang tersebut. Perdana Menteri mengajaknya berbincang satu persatu wakil negara tersebut sambil keliling tur di rumahnya. Kembali ke Ali dan pacarnya yang sedang beradu mesra, kegiatannya mengakibatkan ruangan tersebut bergoyang hingga para tamu negara itu merasakan apa yang sedang terjadi di lantai atas. Sehingga semua orang di sana mengira sang Perdana Menteri sedang melakukan tindakan tak senonoh kepada wakil negara Chad, yaitu negara yang sedang konflik tersebut gitu. Scene pun berakhir dengan Ali dan pacarnya yang lagi-lagi bertikai karena pacarnya ingin Ali berhenti menjadi politikus yang lupa terhadap kawan lamanya. Di keesokan harinya diselenggarakanlah konferensi perdamaian itu. Suasananya kacau dan Perdana Menteri menyuruh Ali untuk mengatasi masalah ini segera. Tanpa diketahui semuanya, Ali memasukkan obat terlarang ke dalam teh yang akan disediakan oleh para menteri. Hingga semua orang yang mengikuti konferensi tersebut teler, mabok, high gitu. Asisten Wakil Perdana Menteri yang penasaran akan semua hal yang terjadi menyelidiki penyebab kenapa bisa semua ini terjadi. Hal ini dia lakukan karena Wakil Perdana Menteri tidak ingin kedua negara tersebut berdamai karena akan meningkatkan citra dari sang Perdana Menteri dan itu tidak sesuai dengan rencana mereka. Dan keesokan harinya pun Ali diinterogasi oleh para wartawan karena mereka telah mengetahui bahwa Ali memasukkan obat terlarang ke dalam teh pada acara konferensi kemarin. Ali tidak bisa mengelak dan dia dipecat dari anggota parlemen. Lalu dia pun mengemasi barangnya, lalu dia pergi. Ali pun pulang dan mengunjungi pacarnya. Dia mulai bergabung dengan teman-teman lamanya hingga dia didatangi oleh sang asisten wakil Perdana Menteri. Dia menyuruh Ali untuk tutup mulut atas kejadian yang sedang viral di berita saat ini. Ali yang tidak tahu pun segera menyalakan TV dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Sang Perdana Menteri difitnah atas kejadian di mana dia sedang berhubungan badan dengan seorang wanita yang tidak dikenal
Dia pun tidak terima karena di video tersebut bukanlah Perdana Menteri, namun Ali dan pacarnya. Asisten wakil Perdana Menteri pun menawarkan jika Ali tutup mulut, dia bisa menikmati tubuhnya. Karena kepolosan Ali, ia pun menerima tawarannya. Namun di tengah jalan, ia teringat oleh pacarnya dan menyudahi tindakannya. Lalu berlari pergi meninggalkan asisten wakil Perdana Menteri dan bergegas menuju rumah temannya yang merupakan penyiar radio lokal. Di tempat temannya, Ali meminta temannya untuk bersedia menyiarkan sesuatu demi kelangsungan John Knight Leisure Center. Temannya pun menyetujuinya. Ali menyiarkan di radio bahwa dia meminta untuk semua anggota gangster di kotanya, tidak peduli itu East Side atau West Side, bersatu karena ada masalah yang lebih penting dari itu semuanya. Dia mengajak semuanya untuk menyerang rumah sang wakil Perdana Menteri dan mencuri rekaman video asli yang berisi rekaman dirinya bersama pacarnya sedang berhubungan. Siapapun yang membantu mendapatkan rekaman tersebut akan dihadiahi kopian video tersebut. Di saat yang sama, semua gangster di kota mendengarkan apa yang dikatakan Ali lewat radio dan berinisiatif bergabung pada penyerangan tersebut. Mereka pun berkumpul dan menyusun rencana. Mereka akan melakukannya pada saat malam hari nanti. Sesampainya di rumah sang wakil Perdana Menteri, mereka pun mulai menerobos masuk ke dalam rumah itu. Namun karena rekaman video itu tersimpan di brankas, mereka mempunyai ide di mana mereka bergotong royong untuk menyalurkan listrik ke brankas tersebut agar pintunya terbuka. Mereka pun berhasil membukanya, namun mereka tidak menemukan rekaman tersebut. Mereka malah menemukan foto-foto aneh di situ dan menemukan peta rencana penghancuran kota Staines. Dia akan menjadikannya kota tersebut sebagai asetnya. Di saat yang sama, wakil Perdana Menteri yang sudah mengetahui kejadian tersebut masuk ke ruangan itu. Dia meminta Ali untuk memberikan lembaran peta tersebut dan menodongkan pistol ke arah mereka. Mereka pun menyerah dan menyerahkan peta tersebut. Lalu wakil Perdana Menteri menutup ruangan tersebut. Ali yang lincah pun menerobos mengikuti sang wakil Perdana Menteri itu berada. Ali pun bertemu dengan sang wakil Perdana Menteri dan dia mencoba untuk bertarung dengan sang wakil Perdana Menteri. Namun Ali kalah dalam pertarungan tersebut. Dan karena dia cerdik, dia melemparkan kalung emasnya ke kepala wakil Perdana Menteri. Dia pun pingsan dibuatnya. Selesai melakukan aksinya, dia menelepon pacarnya dan menyuruhnya untuk menghalangi petugas yang akan merobohkan John Knight Leisure Center. Keesokan harinya, di John Knight Leisure Center, polisi dan wakil Perdana Menteri yang sekarang sudah menjadi Perdana Menteri sedang berusaha merobohkan John Knight Leisure Center. Namun aksinya dihalangi oleh pacar Ali dan nenek-nenek yang menghuni tempat tersebut. Ali pun terlihat sampai ke tempat tersebut dan berusaha ikut menghalangi aksi sang Perdana Menteri. Namun usahanya tetap gagal. Lalu tiba-tiba mantan Perdana Menteri dan mantan asisten wakil Perdana Menteri datang bersamaan dan ikut membela Ali dan penduduk John Knight Leisure Center. Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri bersalah karena telah menyebarkan berita palsu tentang skandalnya. Dia berhak atas posisinya yang dulu. Perdana Menteri pun ditangkap dan rencana pun gagal. Sang Perdana Menteri pun mendatangi Ali dan mengatakan keinginannya untuk menjadikan Ali sebagai wakilnya. Namun Ali menolak dan memilih tetap bersama teman-teman dan pacarnya. Di akhir film, Ali berubah pikiran. Dia menginginkan jabatan sebagai duta besar Inggris atas Jamaika. Dia pun menikmati posisinya tersebut. Film pun tamat. Ya, makna dari film ini sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh Ali, yaitu keep it real. Film ini sangat menghibur, namun memiliki jokes-jokes yang absurd dan ofensif. Cocok bagi kalian yang ingin menghibur diri dari kesuntukan yang sedang kalian hadapi. Dan kalau kalian tahu, film ini sempat didubbing sama orang Indonesia dan itu viral banget dulu, itu viral banget parah. Dulu waktu aku SMP kalau nggak salah tuh viral banget. Namanya Wagiman. Itu gokil sih, keren banget. Makanya
aku memutuskan untuk review film ini dan menceritakannya ulang gitu. Siapa tahu dari kalian ada yang belum tahu tentang film ini gitu. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita film dari channel ini. Jangan lupa klik subscribe jika kalian ingin aku terus lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Berikan kritik dan saran di kolom komen. Like jika kalian menyukai konten ini. Aku dari channel Bercerita. See you next time. Keep it real bosku. Bye.